Kita akan membahas pertandingan tadi malam yang seru luar biasa. Indonesia berhasil membobolkan gol Filipina 2-0 begitu ya. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio sudah ada Mas Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Erwin. Salam, selamat pagi. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Timnas Indonesia. Kalau melihat permainan tadi malam begitu Mas Erwin, catatan dari Anda seperti apa? Kalau secara statistik kan memang Indonesia unggul pastinya ya dari jumlah gol, kemudian peluang yang ada. Tapi secara overall bagaimana permainannya? Lawan Filipina itu memang nggak ada ceritanya Indonesia kalah di GBK di Jakarta. Tapi sekali lagi bahwa ini kita apresiasi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekaligus mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia 2027. Ini satu-satunya tim Asia Tenggara yang sudah lolos ke Piala Asia 2027 di Arab mainnya. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini perlu diapresiasi. Dan yang harus diingat adalah pertandingan selanjutnya di babak ketiga itu kan mainnya bulan September. Ya, masih ada waktu. Dan yang akan dihadapi di babak ketiga nggak ada lagi tuh cerita Filipina, Vietnam. Kita sekarang ada di atas Vietnam ya. Kelasnya udah beda. Iya, di Piala Asia kemarin menang, kualifikasi Piala Dunia 2 kali main, home and away menang. Kita nggak ada lagi cerita ketemu Vietnam, ketemu Filipina gitu. Levelnya pasti udah naik ke level yang lebih tinggi. Tim yang tangguh yang akan berhadapan dengan Indonesia. Secara overall mainnya kemarin oke, menang gitu. Tapi masih ada PR mungkin ya. Di lini depan, penyelesaian akhir seperti apa gitu. Di belakang sudah oke, ada J.I.Z, Calvin Verdong sekarang sudah ada. Di tengah ada Tom Haye. Depannya ini yang memang masih menjadi PR. Sudah ada pemain seperti Ragnar, ada Rafael, tapi untuk mencetak gol masih kelihatan agak kesulitan ya. Bukan cuma di pertandingan lawan Filipina kemarin, sebelumnya lawan Tanzania di uji coba kan juga kesulitan untuk mencetak gol. Jadi masalahnya apa? Karena pemberian bola ke lini depan sebenarnya berjalan lancar gitu kalau saya lihat kemarin ya. Tapi kemudian masih kayak ada mental block yang tidak bisa ditembus oleh Ragnar dan Rafael begitu. Ya, secara kualitas saya menilai pemain-pemain ini ya, yang main diaspora, yang pemain abroad, yang main di Liga 1, yang jadi starter itu secara kualitas sudah oke. Tapi kan main bola itu juga perlu chemistry. Perlu kerjasama, perlu saling pengertian ya. Gelandangnya mau umpan kemana, strikernya tahu bola kemana, atau gelandangnya udah tahu nih strikernya mau lari kemana, harus kasih bola seperti apa. Itu yang masih belum tercipta ketika masuk ke sepertiga lawan terakhir. Karena kalau dari belakang ke tengah itu pressingnya mungkin nggak seketat ketika lawan seperti Filipina. Seperti Filipina itu mereka udah retreat di sepertiga di sekitar kotak itu udah banyak pemain. Ketika itu sudah padat, berarti chemistry-nya tuh harus lebih matching gitu ketika masuk ke pertahanan lawan. Untuk lini depan sendiri yang tadi Mas Erwin mengatakan masih ada PR di situ. Kira-kira apa yang bisa menambal lini depan nantinya sehingga permainan selanjutnya begitu Indonesia masih cukup kuat? Kita pakai 3 pemain depan ya. Ragnar, Rafael serta Marcelino. Ini mereka menjadi starter di beberapa pertandingan termasuk lawan Tanzania, dan mungkin kalau nggak ada penambahan pemain lagi, mereka ini memang jadi pilar utamanya. Mungkin masih ada nama Dimas Derajat, masih ada Ramadan Sananta yang menjadi pemain cadangan. Rotasi mungkin perlu dilakukan ya. Tapi kan juga harus cermat melihat lawannya seperti apa, dalam uji coba seperti apa. Harus lebih sering bermain sih kalau saya melihat ya, harus lebih sering bermain. Cuman masalahnya kan pemain-pemain yang ada di Eropa ini nggak bisa, nggak mudah untuk bolak-balik gitu. Kalau nggak jadwal pertandingan match FIFA Day, itu mereka nggak akan dilepas sama klub. Kecil kemungkinan untuk dilepas sama klub. Jadi memaksimalkan waktu ketika mereka berkumpul itu yang menjadi masalah yang krusial sih. Selain mungkin misalnya nambah pemain, entah itu nambah pemain dari Liga 1, tahu-tahu ada yang bagus nih di Liga 1. Tahu-tahu nemu lagi pemain dari luar gitu yang bisa ajak bergabung. Ini yang solusi yang secara jangka pendek ini mungkin bisa dilakukan. Selain ya kalau misalnya pemainnya ini aja nggak berubah ya harus lebih sering bermain gitu. Putaran ketiga nanti September ya? September. Putaran ketiga September ada 18 tim dibagi menjadi 3 grup, dicari 1-2-nya ya. Nah ini apakah timnas Indonesia dengan kekuatan yang sekarang mampu bicara banyak ketika nanti akan berhadapan seperti Oman, Iran, Irak, Jepang, Korsel, Arab Saudi yang notabene sudah mengetabliskan diri sebagai tim kuat di Asia? Tambah lagi Australia, Bahrain, Qatar, ada Palestina. Palestina baru lolos. 6 grup yang lolos langsung ke Piala Dunia, juara sama runner up. Ya. Kalau dengan permainan seperti sekarang harus diakui ada peluang tapi berat. Ya, kita harus bersaing sama langganan-langganan Piala Dunia nih, yang seperti yang sudah kita bahas tadi, Jepang, Korea Selatan, Arab,
Bahrain, UEA, Jordan gitu ya. Di level U23 kita sudah naik kelas, ngalahin Korsel, ngalahin Jordan. Final gitu. lah. Ya, tapi di level tim senior ini beda ceritanya. Tim senior itu pasti ngejarnya ke Piala Dunia. Ya, nggak ada cerita tim U23 yang pemain nggak dilepas sama klub, nggak ada cerita. Jadi hasil di Piala Asia kemarin dan U23 tidak bisa ditolak ukur? Nggak bisa, tapi gambaran bahwa oh seperti itu kekuatannya oke lah sebagai tambahan motivasi. Kita pernah ngalahin Korea Selatan di U23, kita pernah ngalahin Jordania di U23, tambahan motivasi iya, tapi gambaran kekuatan jauh berbeda. Yang lolos juara sama runner up group di 3 grup ini, lolos langsung Piala Dunia. Peringkat 3-4-nya bisa masuk ke babak ketiga. Putaran 4. Iya, putaran keempat, babak berikutnya putaran keempat. Nah, kalau misalnya kita ngejar 1-2-nya berat, ngejar 3-4-nya itu menurut saya lebih terbuka peluangnya. Ya, saya nggak mau pesimis gitu ya. Kalau pesimis nanti dihujat lagi. Kita tetap harus optimis gitu. Tapi kan realistis juga. Iya, optimis yang realistis saja kadang-kadang masih dihujat juga kan. Oke, Mas Erwin, nanti mengenai game plan, kira-kira apa strategi yang harus diturunkan nantinya di next permainan begitu ya. Tapi kita tahan dulu, kita akan sambung saat lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Erwin. Mas Erwin, kalau mencermati apa game plan atau strategi yang bisa digunakan nantinya untuk melawan tim-tim tangguh ke depannya? Kita nggak tahu bakalan satu grup sama apa, sama siapa, Sama gitu. siapa? Masih akan diundi lagi ya. Mainnya nanti September akan diundi lagi. Tapi yang jelas gambarannya adalah tim yang akan bertanding sama Indonesia di babak ketiga itu nggak jauh-jauh kualitasnya dari Irak. Saya yakin nggak ada yang kualitasnya di bawah Irak. Yang kualitasnya sama mungkin ada, yang kualitasnya di atas pasti ada juga gitu ya. Gitu. Kita bicara yang langganan lah, Iran, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi itu kualitasnya udah top level Asia. Menurut saya permainan Indonesia paling bagus ketika di babak kedua ini, babak kualifikasi babak kedua adalah di babak pertama ketika lawan Irak di GBK. Itu permainan paling bagus. Ya, kita bisa kurung Irak, kita bisa create peluang banyak. Itu kalau nonton di stadion berdiri mau gol itu udah berapa kali tuh, ya. Udah mau merayakan gol udah berapa kali. Iya, nggak jadi. Itu permainan paling bagus Indonesia ketika menghadapi Irak di babak pertama ya. Cuman masalahnya memang itu tadi yang sudah sempat kita bahas. Golnya aja yang kurang gitu. Masalah gol ini aja yang kurang. Menurut saya kalau misalnya mau bersaing lawan tim-tim di babak ketiga nanti, ya harus konsisten menampilkan permainan ketika di babak satu lawan Irak plus ada golnya. Oke. Target realistisnya untuk di putaran ketiga, nanti kan satu grup ada 6 negara ya? Iya. Berarti kita harus ngejar 1-2-nya atau 3-4-nya? Ketika belum bertanding, pasti harus ngejar 1-2 dong. Kita harus optimis. Betul. Ya, optimis, realistis. Kita kerja 1-2 untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi ketika sudah masuki 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, kan kebaca. Wah, kira-kira realistis nggak nih kejar 1-2? Kalau misalnya susah, ya kejar 3-4. Karena 3-4 masih punya peluang di babak keempat. Seperti itu. Oke, kita doakan pastinya untuk Indonesia sampai juara begitu ya. Terima kasih banyak Mas Erwin. Sama-sama. Terima kasih Mas Erwin. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.